Gadis ini bekerja di tim layanan pelanggan VIP di sebuah pusat perbelanjaan besar. Setiap hari dia menerima tamu-tamu yang kaya dan berpengaruh. Suatu hari, sebuah panggilan telepon tak terduga datang dan mengganggu rencana istirahat para anggota tim layanan VIP. Ada seorang pelanggan VIP yang meminta untuk membeli sepasang sepatu edisi terbatas sebelum jam 6 sore. Tetapi sepatu itu baru tersedia besok. Mina menghabiskan banyak upaya dan akhirnya menemukan sepatu itu di luar negeri. Tapi sepatu itu terbuat dari kulit binatang khusus. Untuk mengimpornya ke Korea, diperlukan dokumen khusus. Waktu mendesak, Jahong Seon buru-buru menyiapkan semua dokumen. Dia mengendarai sepeda motor dengan cepat di jalan untuk mengambil sepatu. Sayangnya, meskipun dokumen dan sepatu sudah diambil, pelanggan meninggal karena penyakit jantung. Sebuah tantangan yang menegangkan akhirnya sia-sia. Setelah pemakaman, semua orang kembali ke kehidupan masing-masing. Malam itu, Seon Jun yang penuh kiran, terus membalikkan tubuhnya tetapi tidak bisa tidur. Dia adalah atasan dan juga suami dari Jahong Seon. Tiba-tiba ponselnya menerima pesan yang hanya berisi 3 kata. Aku sangat merindukanmu. Keesokan harinya dalam rapat departemen, Seon Jun memperkenalkan rekan kerja baru kepada semua orang, yaitu On Yuri. Yuri awalnya adalah karyawan biasa di Departemen Pengalaman Makanan. Semua orang berbisik-bisik, kenaikan jabatannya karena disukai oleh wakil direktur. Segera setelah Yuri bergabung, departemen itu menyambut pelanggan VIP Bahesan. Sebulan yang lalu, Nyonya B tidak sengaja mendengar karyawan di pusat perbelanjaan menertawakannya karena tidak memiliki selera dan merupakan tipe orang yang mudah dipengaruhi. Karena itu, dia sangat marah dan ingin memecat karyawan tersebut. Jahong Seon berlutut di tanah untuk meminta maaf. Akhirnya berhasil membujuk Nyonya B, tetapi dia tetap harus menerima hukuman. Nyonya B meminta agar selanjutnya semua belanjanya harus ditanggung jawab oleh staf ruang VIP. Kali ini Nyonya B secara khusus menunjuk Yuri untuk menemaninya berbelanja. Nyonya B melihat dalam kecerobohan Yuri, dirinya yang dulu pernah diremehkan. Dalam kecanggungan Yuri, dia memberikan semua hasil belanjaannya hari itu kepada Yuri. Pada saat yang sama, dia juga menasihatinya dengan akrab bahwa pakaian bisa mengubah seseorang. Orang sering menilai orang lain dari penampilan luar. Pada saat yang sama, Mina juga mendengar dari temannya bahwa departemen VIP mungkin akan digabungkan dengan departemen bisnis. Oleh karena itu, rekan kerjanya menyarankan Mina untuk pindah ke departemen bisnis. Mendengar departemen bisnis juga memiliki kesempatan promosi, Mina merasa ragu-ragu. Saat pulang kerja, Jahong Seon berpesan kepada Seon Jun untuk pulang lebih awal. Sementara dia pergi membeli daging sapi segar dan gaun tidur seksi. Dalam kehidupan pekerjaan yang sibuk, dia berharap bisa memberikan seorang anak untuk keluarga ini. Seon Jun tiba-tiba menerima pesan samar saat bekerja. Pengirim pesan ingin bertemu dengannya. Seon Jun mulai membalas pesan. Saat ini, kamera beralih ke Mina. Dia melihat ponselnya sejenak dan memutuskan untuk turun dari mobil. Yuri sedang berjalan di jalan. Setelah melihat pesan di ponselnya, dia berbalik dan kembali ke jalan yang sama. Hyuner di dalam taksi melihat ponselnya. Tiba-tiba dia meminta sopir untuk balik ke perusahaan. Segera setelah itu, Seon berdiri untuk menyambut sosok misterius itu. Dia tak tahu bahwa di kantor masih ada orang lain yang melihat semuanya. Seon sama sekali tidak tahu. Dia mendengar suara di luar pintu, mengira Seon Jun kembali. Ternyata ibu tua datang membawa barang. Seon Jun yang mengenakan pakaian seksi buru-buru kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Dia menelepon suaminya tetapi Seon Jun tidak mengangkatnya. Seon Jun hanya bisa mengirim pesan untuk memberitahu bahwa ibu mertua baru saja datang. Saat Seon Jun tiba di rumah, ibunya sudah pergi. Setelah Jahong Seon selesai mandi, Seon Jun sudah tertidur. Jahong Seon merasa sedikit kecewa. Saat itu ponsel Jahong Seon dan Seon Jun menerima pesan secara bersamaan. Jahong Seon mengambil ponsel dan tertegun. Sebuah nomor telepon tidak dikenal memperingatkan Jahong Seon bahwa Seon Jun berselingkuh. Wanita itu ada di tim layanan VIP. Kamera beralih ke Hyuner. Orang yang berdiri di jembatan adalah Mina. Ada juga Yuri yang sedang menunggu taksi. Ketiganya sedang melihat ponsel mereka. Ponsel adalah alat terpenting dari seluruh film ini. Jahong Seon ketakutan dan ingin melihat pesan di ponsel Seon Jun. Tapi dia menemukan ponsel itu sudah dikunci dengan kata sandi. Jahong Seon diam-diam pergi ke ruang tamu untuk menelepon nomor misterius itu. Tak disangka, orang di ujung sana sepertinya tidak mau mengungkapkan lebih banyak. Jahong Seon hanya bisa sementara melepaskan penyelidikan lebih lanjut. Tetapi begitu kecurigaan muncul, sangat sulit untuk dihilangkan. Keesokan harinya Jahong Seon pergi bekerja. Dia merasa setiap rekan kerja di kantor seperti saingan cinta. Hyuner dan Seon Jun bertemu di koridor. Tampaknya dia ingin mengatakan sesuatu kepada Seon Jun tentang kejadian tadi malam. Tapi terpotong oleh rekan kerja yang lewat. Tingkat kecurigaannya meningkat dengan cepat. Gambar berubah. Tim VIP sedang melakukan penyelidikan rahasia khusus. Hyuner dan Yuri menyamar sebagai pelanggan VIP.
Secara diam-diam mereka pergi ke salah satu cabang perusahaan. Hyoner bertemu dengan seorang karyawan yang menilai orang dari penampilan. Karyawan ini tersenyum dan hormat pada pelanggan yang berpakaian mewah, tetapi menunjukkan wajah tidak senang pada pelanggan yang berpakaian biasa. Jadi Hyoner berpakaian sederhana dan kembali untuk menguji karyawan tersebut, tetapi dia ditolak. Setelah selesai menyelidiki, Hyoner mengungkapkan identitas aslinya. Pada saat yang sama dia juga membawa kabar buruk. Pelanggan yang didiskriminasi itu sebenarnya adalah pelanggan VIP kartu hitam tingkat atas. Karena kelalaian ini, karyawan yang menilai dari penampilan itu akan menerima hukuman berat dari perusahaan. Di sisi lain, saat memeriksa prosedur layanan VIP, Seonjun baru mengetahui bahwa ternyata sekretaris dari sang atasan telah menyamar sebagai atasannya. Diam-diam membawa pacar muda untuk menikmati fasilitas VIP. Ketika pacar itu pergi ke toilet, Jehong Seon membongkar penyamaran itu. Malam hari, orang dengan kondisi ekonomi yang cukup baik seperti Hyoner diberitahu bahwa semua kartu banknya telah dibekukan. Hyoner tidak punya pilihan selain tinggal di hotel tua. Sepertinya dia memiliki rahasia yang tidak ingin diketahui siapapun. Jehong Seon pulang ke rumah setelah bekerja lembur di malam hari. Ponsel Seonjun tiba-tiba menerima panggilan dari rekan kerja ayah Jin Ho. Seonjun mengatakan Jin Ho menelepon tentang pekerjaan. Jehong Seon tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, dia baru tahu dari rekan kerjanya. Jin Ho telah pergi ke Tiongkok untuk urusan bisnis 2 hari yang lalu. Apakah dia akan menelepon jarak jauh di tengah malam untuk membicarakan pekerjaan? Jehong Seon mulai curiga. Pada saat yang sama, Mina berpikir bahwa tim VIP sangat mungkin akan digabungkan ke departemen bisnis. Jadi dia membeli kopi untuk menjilat Bae Duin dari departemen bisnis. Hubungan di antara keduanya karenanya muncul ketegangan yang tersembunyi. Setelah insiden sekretaris yang menyamar sebagai atasan untuk menikmati layanan VIP, Jehong Seon dan Jun mulai melidiki apakah ada kasus serupa. Mereka secara tidak sengaja bertemu dengan pelanggan VIP yang diam-diam berselingkuh. Bagi Jehong Seon yang sensitif terhadap perselingkuhan, hal ini merupakan pukulan besar. Ketika sampai di rumah, Jehong Seon berinisiatif berbicara dengan Seonjun. Saat ini, ayah Jin Ho menelepon lagi. Jehong Seon meminta Seonjun untuk mengangkatnya di depannya. Ketika Seonjun ragu-ragu, lawan bicara sudah menutup telepon. Setelah itu, ayah Jin Ho menelepon lagi. Kali ini, Seonjun dengan cepat mengangkatnya. Jehong Seon ingin menyapa ayah Jin Ho. Tak disangka, di ujung sana memang benar-benar ayah Jin Ho. Saat ini, kecurigaan dalam pernikahan mereka untuk sementara mereda. Namun ketegangan tiba-tiba muncul lagi. Seonjun secara tidak sengaja menemukan. Jehong Seon juga tahu bahwa ayah Jin Ho sedang dalam perjalanan bisnis. Namun tadi malam dia berbohong bahwa dia pergi menerima telepon dari ayah Jin Ho. Seonjun khawatir Jehong Seon akan curiga dan mulai menyelidiki. Jadi dia menghubungi ayah Jin Ho, memintanya untuk menelepon dan berakting bersamanya. Gambar berubah. Yuri biasanya sederhana sekarang mengenakan stocking jaring dan rok mini seksi. Dia menekan bel pintu kamar hotel. Pintu kamar terbuka. Orang di balik pintu adalah wakil direktur yang digosipkan dengan Yuri. Keesokan harinya Seonjun mengirim pesan untuk bertemu dengan orang dari tadi malam. Setelah pesan dikirim, Seo Hyun A, Mina, dan Yuri secara bersamaan menerima pesan. Saat ini wakil direktur menelepon, mengatakan bahwa malam ini dia mengundang semua orang untuk berkumpul dan makan. Saat makan, wakil direktur secara khusus memperhatikan Yuri. Dia mendorong tim VIP untuk terus berusaha. Seonjun menerima pesan untuk bertemu setelah makan. Saat makan selesai, Seonjun menyuruh Jehong Seon pulang lebih dulu. Dia mengatakan harus mengantar wakil direktur pulang. Jehong Seon pun termakan bujukannya dan pergi lebih dulu. Seonjun diam-diam pergi ke hotel untuk bertemu seseorang. Saat ini, Jehong Seon ternyata belum pergi dan malah naik taksi mengikuti Seonjun. Dia mengikutinya sampai ke pintu hotel. Setelah masuk hotel, Jehong Seon menelepon Seonjun untuk menanyakan lokasinya. Seonjun beralasan bahwa dia sedang mengantar wakil direktur pulang. Momen yang mengejutkan telah tiba. Seonjun menoleh dan langsung melihat Jehong Seon. Kebohongannya benar-benar terbongkar. Di bawah desakan Jehong Seon, Seonjun mengakui perselingkuhannya, tapi dia mengatakan bahwa dia sudah mengakhiri hubungan itu. Jika sudah berakhir, mengapa dia masih datang ke hotel? Alasan ini jelas tidak meyakinkan. Pernikahan 10 tahun telah runtuh dalam sekejap mata seperti itu. Jehong Seon dengan marah melepaskan tangan Seonjun dan pulang ke rumah. Dalam hati Jehong Seon sudah bertekad. Dia harus menemukan siapa wanita ketiga itu. Keesokan harinya Jehong Seon mengemudi dalam keadaan kacau sehingga terjadi sedikit masalah. Dia dimarahi dengan keras oleh pelatih. Setelah minum, Jehong Seon menceritakan alasannya kepada pelatih. Dia berharap dia tidak menceritakan masalah Seonjun kepada ayahnya. Saat pergi bekerja, Jehong Seon diam-diam mengamati. Dia terkejut menemukan bahwa pada malam Seonjun pergi ke hotel. Hyoner dan Yuri juga pergi ke hotel itu. Selain itu, kedua orang itu juga menyeratkan tentang masalah ini.
kedua orang itu tiba-tiba menjadi tersangka. Malam itu Seon Jun tidak menyebutkan perselingkuhan. Dia hanya mengatakan akan menggunakan seluruh hidupnya untuk menebus kesalahannya. Je Hong Seon tentu saja tidak bisa menerima permintaan maaf yang tidak tulus ini. Dia tega mengatakan bahwa dia ingin Seon Jun dan selingkuhannya menghilang bersama. Je Hong Seon yang biasanya lembut kini telah mengaktifkan kekuatan tempurnya. Tim VIP akan menghadapi tantangan berat. Influencer kosmetik terkenal sekaligus pelanggan VIP tingkat atas, Jin Jin, berencana melakukan ulasan unboxing. Barang-barang itu bernilai 50 juta won. Ulasan ini sangat diperhatikan oleh para pemimpin di perusahaan. Dukungan Seon Jun adalah wakil direktur. Saat ini, di bawah tekanan dari sekelompok orang muda, dia diam-diam bertekad untuk melakukan proyek ini dengan baik agar posisinya tak aman. Ayah Jin Ho yang pernah membantu Seon Jun mengubah data, saat ini sedang mencari Je Hong Seon untuk membicarakan pekerjaan. Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa gadis yang pernah dia ajak bicara di hotel adalah Hyoner. Tapi Hyoner bersikeras bahwa Jin Ho salah orang. Dia sepertinya memiliki rahasia yang sulit diungkapkan. Mina, karena ingin dipromosikan, memberikan pekerjaan kecil yang tidak menguntungkan kepada karyawan Ru. Sementara dia sendiri berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan promosi. Hyoner saat ini membutuhkan bantuan untuk proyek unboxing Jin Jin. Jadi dia menyalahkan keegoisan Mina. Mina pergi dengan marah. Secara kebetulan saat ini dia menabrak Je Hong Seon. Je Hong Seon menghabiskan banyak upaya untuk menenangkan Mina. Setelah itu Mina tidak sengaja menumpahkan kopi. Dia harus pergi ke toilet untuk membersihkannya tetapi tidak sengaja meninggalkan ponselnya. Je Hong Seon segera mengambil ponselnya untuk menyelidiki apakah Mina adalah pelakor. Tapi Mina tiba-tiba kembali. Untungnya saat itu yang berdering adalah ponsel Je Hong Seon. Je Hong Seon menggunakan alasan melihat ponsel untuk menutupi rasa malunya. Segera setelah itu drama besar perusahaan dimulai. Jin Jin melakukan pemeriksaan mendadak pada barang-barang yang akan ada di siaran langsung unboxing. Setelah memeriksa daftar, Jin Jin sangat tidak puas. Hyoner dengan cepat memberikan solusi. Selera estetikanya dipuji oleh Jin Jin. Setelah Jin Jin pergi, rekan-rekan kerja akhirnya bisa bernapas lega. Mereka mulai mengolok-olok Hyoner karena latar belakangnya sebagai anak orang kaya. Segera setelah itu, Jin Ho bertemu Hyoner di koridor. Dia mulai menginterogasinya dengan gencar. Hyoner membawa Jin Ho ke ruang rapat. Setelah itu dia memperingatkannya untuk berhenti mengganggu di kantor. Entah kenapa Hyoner masih belum bisa tenang setelah meninggalkan ruang rapat. Di kantor, Je Hong Jun memberitahu semua orang bahwa dia harus pergi ke rapat. Jika ada masalah mendesak, mereka bisa meneleponnya. Satu kalimat, bukankah rapatnya besok, sudah membuat Je Hong Seon curiga. Segera setelah itu, Mina juga pergi dengan alasan harus menghadiri rapat dengan Departemen Periklanan. Je Hong Seon melihat jadwal rapat dan menemukan bahwa keduanya berbohong. Jadi dia diam-diam mengikuti mereka. Je Hong Seon membuntuti Mina. Hasilnya, dia menemukan bahwa Mina hanya keluar untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Mina sangat malu ketika melihat Je Hong Seon. Je Hong Seon berbohong bahwa dia kebetulan ada urusan di dekat sana. Saat Je Hong Seon sedang membuntuti Mina, Je Hong Jun diam-diam melakukan transaksi dengan seorang pria di sebuah kafe. Saya sudah bilang sejak awal, film ini jelas tentang menangkap mata-mata, bukan orang ketiga. Tengah malam, Je Seon menginterogasi Je Hong Jun, melihat apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya. Je Hong Jun buru-buru menyangkal. Je Hong Seon berkata dan mata berkaca-kaca. Dia memberi Je Hong Jun kesempatan lain. Di sisi lain, Mina memberitahu suaminya bahwa dia ingin meninggalkan rumah. Dia masuk ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Setelah itu dia mengirim pesan kepada Je Hong Jun. Isi pesannya adalah aku sudah memutuskan. Je Hong Jun baru saja dimaafkan oleh istrinya, jadi dia merasa sangat hangat. Tetapi layar ponselnya menyala dengan pesan itu. Namun, sepertinya itu menyiratkan. Semuanya tidak sesederhana itu. Keesokan harinya, Mina menerima kabar bahwa tim VIP akan digabung dengan Departemen Penjualan. Dia memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Mina menemui kepala Departemen Penjualan. Pemandangan ini kebetulan terlihat oleh pemimpin Bae Duin. Karena dendam lama dan baru dengan tim VIP, dia langsung merasa tidak suka padanya. Masa tim VIP sangat merepotkan. Seseorang minyak selingkuh, yang lain meninggalkan rumah dan ingin pindah kerja. Bahkan pendatang baru Yuri pun menjadi sasaran gosip karena rumor dengan wakil direktur. Akibatnya, dia dikucilkan di tempat kerja. Untungnya ada Cha Yung Seon. Hanya wajahnya yang bisa membantu Yuri menyelesaikan masalah. Di mata rekan-rekannya, Cha Yung Seon adalah bos yang baik dan istri yang setia. Saat muda, dia juga tipe siswi yang bersemangat yang akan membantu. Jika dia melihat temannya diintimidasi oleh laki-laki, tetapi bukan hanya dia yang berubah. Seon Jun dan Jin Ho saat makan membicarakan perselingkuhannya. Jin Ho awalnya berpikir hanya orang seperti dia yang akan berselingkuh. Tak disangka, bahkan orang seperti Cha Yung Jun pun mengkhianati pernikahan.
Gambar berubah, Hyun-a menjual tas-tas bermereknya. Kemudian dia menyerahkan semua uang hasil penjualan kepada seorang ibu misterius. Ternyata keluarga Hyun-a berhutang sejumlah besar uang, sehingga hidupnya menjadi sulit. Dia juga harus membantu mencari uang untuk menghadapi wanita pergih utang ini. Di pihak Cha Young-seon, dia mulai mencari orang untuk menyelidiki siapa yang ngirim pesan anonim itu. Anggota tim VIP benar-benar membuat pusing. Live streaming unboxing ulasan senilai ratusan juta won dari VIP Jinjin akan segera dimulai. Tak disangka, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jinjin ternyata didatangi oleh penagih utang. Jinho mendengar bahwa Jinjin sedang kekurangan uang. Situasi keuangan perusahaan juga sedang sulit. Artinya, dia pada dasarnya tidak memiliki ratusan juta won untuk membeli barang. Tetapi Jinjin ini memang memiliki sedikit nekat. Dia tidak hanya tidak membayar perusahaan penagih utang, tetapi juga berhasil meminjam kembali ratusan juta won. Dia berencana menggunakan unboxing ini untuk membantu membangkitkan kembali perusahaan. Seonjun juga berencana menggunakan identitas Jinjin sebagai ahli kosmetik untuk membantu perusahaan memperkenalkan produk. Dia dengan berani memutuskan untuk menerima uang muka sebesar 300 juta won. Setelah melalui banyak kesulitan, live streaming unboxing akhirnya dimulai. Sepanjang proses Jinjin sangat profesional. Dia mengatur studio dengan sangat baik. Live streaming berakhir dengan baik. Tetapi tantangan sebenarnya masih ada di belakang. Efektivitas live streaming tidak hanya menentukan apakah Jinjin dapat membalikkan keadaan atau tidak, tetapi juga secara langsung terkait dengan KPI tim layanan VIP. Setelah satu malam penayangan, kegiatan ini membawa dampak yang sangat besar. Perdebatan tidak berhenti, tetapi jumlah pembelian juga meningkat pesat. Semakin besar perdebatan, semakin gila pembelian. Hyun mencari Jinjin untuk membahas pekerjaan selanjutnya. Dia telah memahami sebuah prinsip yang sering dikatakan orang bijak. Bertaruh mendapatkan banyak, pengecut mati kelaparan. Segera setelah itu Hyuner juga menghadapi masalah penagihan utang. Tetapi setelah penagih utang pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Keesokan harinya saat bekerja, Hyuner dan Sangwoo secara tidak sengaja menemukan bahwa VIP yang meninggal di episode 1 telah membayar semua produk yang dia pesan. Hyuner menyuruh Sangwoo pergi lebih dulu. Hanya dia sendiri yang berdiri diam menghadapi produk-produk yang sangat mahal yang tidak ada yang tahu. Malam yang tenang, Seonjun saat sedang lembur menerima dua pesan. Pesan pertama adalah "Aku lelah, aku merindukanmu." Seonjun bersandar di kursi seolah hatinya sedang bergejolak. Gambar berubah, Jeonseon membawa makanan untuk mengunjungi Seonjun. Dan saat ini, orang anonim yang dia selidiki juga sudah memiliki petunjuk. Dia menemukan pengirim pesan, ternyata menggunakan komputernya di kantor untuk mengirim pesan. Segera setelah itu, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Telinga Seonjun bersar lembut di bahu Hyuner. Hyun menundukkannya sepertinya sedang menangis. Saat ini mereka menemukan Jeonseon juga hadir. Jeonseon sangat terkejut, alur cerita kembali ke masa lalu. Saat kuliah Hyuner pernah bertekad mengejar Seonjun, dan mereka pernah berpacaran. Waktu kembali ke masa kini, Jeonseon sengaja melihat Seonjun sedang makan dengan Hyuner. Maka Jeonseon yakin Hyuner adalah orang ketiga. Tetapi penjelasan Hyuner membuat cerita itu berbalik secara tak terduga. Ternyata alasan Hyuner memiliki banyak utang sepenuhnya karena ibunya meminjam uang dengan bunga tinggi. Dia awalnya ingin menjual barang-barang milik VIP yang sudah meninggal itu untuk mendapatkan uang guna membayar utangnya. Tetapi tanpa diduga dia tertangkap oleh Seonjun karena mereka pernah menjadi teman sekelas. Jadi Seonjun memutuskan untuk membantu Hyuner menjaga rahasia ini. Meskipun semua itu hanya salah paham, tetapi Jeonseon salah paham bahwa Hyuner adalah orang ketiga. Hal ini membuat hubungan mereka berdua menjadi tegang. Keesokan harinya ibu Jeonseon diam-diam menemui Seonjun. Hubungan antara Jeonseon Bunya sepertinya agak rumit. Dia terpaksa diam-diam meminta uang kepada Seonjun, bahkan dia menyembunyikannya dari putrinya sendiri. Seonjun tanpa pikir panjang langsung setuju. Saat ini Jeonseon menemukan pesan anim itu dikirim dari komputer di kantornya. Jeonseon mengingat kembali beberapa hal di masa lalu. Untuk berjaga-jaga jika ada orang yang sewaktu membutuhkan komputer orang lain, Jeonseon telah mengumpulkan kata sandi komputer semua orang dan menyembunyikannya di bawah pot bunga. Ini berarti setiap orang di tim layanan VIP memiliki kemungkinan untuk diam-diam melihat kata sandi dan kemudian menggunakan komputernya. Penyidikan pun kembali menemui jalan buntu. Gambar berubah menjadi rapat. Dalam rapat antara tim layanan VIP dan Departemen Penjualan secara sepihak meminta kenaikan pay. Setelah rapat berakhir, Hyuner tidak puas dan merasa mereka harus menolak permintaan yang tidak masuk akal itu. Karena itu, dia dan Jeonseon bertengkar. Tetapi Jeonseon mengemukakan sebuah rencana.
Sepertinya mereka harus berpura-pura setuju dengan departemen penjualan. Pada saat yang sama, dia juga mengumpulkan banyak rekan kerja untuk bersama-sama menentang tugas yang berlebihan ini. Benar saja, setelah itu manajer penjual Kang dan semua penjual menunjukkan sikap menolak tingkat KPI yang tidak realistis yang diajukan oleh departemen penjualan. Karena para penjual adalah kekuatan inti dari pusat perbelanjaan, departemen penjualan terpaksa berkompromi sementara. Setelah keadaan tenang, John Seon meminjamkan sejumlah uang kepada Hyoner untuk menutupi biaya. Dia juga menyarankan agar dia menggunakan hak karyawan untuk meminjam sejumlah uang untuk membantu ibunya membayar utang. Hal ini telah menyelesaikan kesalahpahaman antara keduanya. John Seon hampir gila karena perselingkuhan Seonjun. Dia juga mencoba mengakui bahwa dia pernah curiga Hyoner adalah orang ketiga. Hyoner juga merasa sedikit sedih untuk teman lamanya ini. Di sisi lain, Bae Duin menggunakan promosi dan kenaikan gaji sebagai umpan untuk membuat Mina terus menjadi mata-mata di tim layanan VIP. Mina, demi promosi, langsung setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak menyangka bahwa semua itu tidak sengaja didengar oleh Yuri. Tetapi orang yang memiliki rahasia bukan hanya Mina. Saat mengobrol, dua penjual mengungkapkan, belum lama ini istri wakil direktur karena melihat Yuri di TV jadi dia marah dan menghancurkan layar TV. Jelas bahwa Yuri memiliki peran penting dalam banyak hal. Pada saat yang sama Hyoner juga memperhatikan Seonjun dan Yuri diam-diam bertemu. Hyoner awalnya ingin mencari tahu segalanya tetapi dengan sengaja dihalangi oleh Jinho. Saat Hyoner mengejar Sai di sana, sudah tidak ada siapa-siapa. Malam harinya Seonjun pergi mengirim uang kepada ibu Jeon Seon. Saat ini ibu Jeon Seon tiba-tiba pingsan. Seonjun buru-buru membawanya ke rumah sakit. Saat Jeon Seon buru-buru tiba di rumah sakit, ayahnya juga ada di sana. Jeon Seon dengan marah menanyai ayahnya mengapa dia masih datang untuk peduli pada ibunya. Ibu Jeon Seon pernah meninggalkan rumah untuk membangun keluarga baru. Dia pernah beberapa kali datang meminta uang kepada Seonjun. Jeon Seon benar-benar kecewa dengan ibunya. Keesokan harinya Jeon Seon meminta cuti untuk mengurus ibunya. Hyoner juga mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan Seonjun agar bersikap baik kepada Jeon Seon. Jangan sampai ketika sudah di ujung jalan baru tahu menyesal. Seonjun menatap Hyoner tanpa mengerti apapun. Hyoner juga tidak menjelaskannya. Ternyata orang yang tahu Seonjun akrab dengan orang lain adalah dia. Hyoner pernah melihat orang misterius muncul di bawah gedung perusahaan. Setelah Seonjun pergi, Yuri dan Mina juga meninggalkan perusahaan satu persatu. Ingatan berakhir, perhatian Hyoner beralih ke Mina dan Yuri. Saat ini Jeon Seon juga sudah kembali bekerja. Rupanya dia masih belum bisa berdamai lagi dengan ibunya. Gambar berubah, tim VIP menerima tugas penting. Mereka harus bertanggung jawab menjamu presiden dari sebuah perusahaan perhiasan. Jeon Seon dan Yuri bersama-sama datang ke bandara untuk menyambut. Tetapi pesaing bermain sedikit kotor. Mereka menemukan toko barang antik yang disukai presiden, jadi mereka membujuknya untuk berkunjung. Saat berkunjung, presiden mengatakan ingin melihat rumah tradisional Korea. Jeon Seon segera meminta Hyoner untuk berusaha sekuat tenaga mencarinya. Saat berkunjung, presiden terkejut karena melihat bayangan dirinya yang terbalik di cermin. Dia tiba-tiba ketakutan dan jatuh ke tanah. Jangan bilang dia benar-benar pingsan karena ketakutan pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat berusaha, akhirnya emosi presiden kembali. Pada saat yang sama Hyoner juga telah menemukan rumah yang cocok. Presiden akhirnya berhasil pindah ke rumah tradisional Korea impiannya yang sudah lama diimpikannya. Malam itu Hyoner sedang minum sendirian dan dilihat oleh orang jahat. Jinho tiba-tiba muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Untuk berterima kasih kepada Jinho, Hyoner mengundangnya untuk minum bersama. Keduanya minum dan mengobrol. Hyoner tiba-tiba bertanya kepada Jinho mengapa dia menghentikannya untuk mengikuti Seonjun. Jinho mengarang alasan acak untuk menipu dia. Jelas dia tahu tentang Seonjun. Malam itu ada satu hal lagi yang terjadi. Ternyata ibu Jehong Seon datang meminta uang kepada Seonjun karena untuk mengobati kanker. Saat muda dia menikah dengan orang lain karena sesaat. Tetapi sebenarnya dia juga sangat menyesal. Namun Jehong Seon masih sangat sulit untuk memaafkan ibunya. Dia bersembunyi di sudut dan diam-diam menangis. Keesokan harinya presiden mengundang Jehong Seon dan Yuri untuk makan malam bersama. Jehong Seon di kamar mandi tidak sengaja mendengar sekretaris presiden sedang menjalin hubungan. Untuk bersiap menjadi CEO baru menggantikan dia bahkan berencana untuk menjual merek perhiasan itu. Presiden dengan panik membawa Jehong Seon ke sebuah ruangan kecil. Dia mengatakan bahwa dia sudah lama tahu tentang koperasi sekretarisnya. Tetapi karena dia menderita fobia cermin, dia harus bergantung pada perawatan sekretarisnya untuk waktu yang lama. Sampai-sampai dia tidak bisa meninggalkannya. Presiden meminta Jehong Seon untuk pura-pura tidak melihat.
Tidak lama kemudian semua orang kembali ke posisi masing-masing. Di TV sedang menayangkan sebuah film. Minum pil merah maka akan mengetahui kebenaran. Minum pil biru maka akan tetap berada di dunia yang dia pilih. Presiden bertanya. Meskipun para perawat bertanya apapun, Yuri tidak mengungkapkan identitas orang yang membayar. Di sisi lain, Mina mengabaikan permohonan suaminya dan tetap memutuskan untuk kembali ke apartemen sendirian. Dia mengeluarkan buku kehamilan dari laci. Ternyata Mina telah hamil lagi. Saat pertama kali mengetahui dirinya hamil, dia merasa sangat kecewa. Mina kembali ke tempat duduknya dan tanpa sadar melirik ke arah Seonjun. Episode ini diakhiri dengan interogasi yang penuh dengan suasana berat. Jahong Seon menunjukkan pesan anonim yang baru saja dia terima pada Seonjun. Dia menanyainya siapa sebenarnya selingkuhannya. Seonjun menghindari jawaban langsung tentang identitas orang ketiga itu. Alih-alih, dia balik bertanya kepada Jahong Seon siapa yang mengirim pesan itu. Jahong Seon merasa kecewa dan memutuskan untuk meminta berpisah. Keesokan harinya, Seonjun, sebagai perwakilan perusahaan, pergi menemui presiden perusahaan untuk mengajukan tawaran. Prosesnya tidak berjalan mulus. Presiden tidak langsung mengumumkan perusahaan mana yang memenangkan tawaran. Segera setelah itu, sekretaris presiden menemui Seonjun untuk berbicara secara pribadi. Saat itu, Seonjun mengetahui bahwa perusahaannya telah memenangkan tawaran. Sekretaris itu mengisyaratkan bahwa jika dia memberikan keuntungan kepadanya, dia bisa memastikan dia memenangkan tawaran. Jika tidak, bahkan jika dia memenangkan tawaran, dia bisa menghancurkannya. Sekretaris itu telah memutuskan untuk mengundurkan diri sehingga dia ingin mendapatkan keuntungan besar sebelum berhenti. Seonjun merasa lebih baik tidak membuat masalah. Dia memutuskan untuk memberikan uang kepada sekretaris untuk mendapatkan kedamaian. Setelah memenangkan tawaran, Seonjun mulai melaksanakan misi rahasia lainnya. Dia membantu wakil presiden menyelesaikan masalah tentang mantan pacarnya. Sebelumnya, dia telah membeli informasi yang merupakan kelemahan dari mantan pacar itu. Segera setelah itu, terjadi sesuatu yang sangat aneh. Seonjun tiba-tiba muntah tanpa henti. Orang yang seharusnya mual adalah Mina. Saat ini, dia sedang merencanakan untuk mengakhiri kehidupan janin di dalam tubuhnya. Dokter bertanya apakah dia sudah berdiskusi dengan suaminya. Mina mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki ayah. Dia berharap bisa menjadwalkan operasi secepat mungkin. Gambar berubah, semua orang mulai mempersiapkan pameran permata yang baru saja dimenangkan. Tak ada yang menyangka bahwa seorang rekan kerja dengan ceroboh menghilangkan berkas penting. Cheong Seon buru-buru kembali ke perusahaan untuk membantu menyelesaikan masalah. Sang Wo dan Cheong Seon bersama-sama memeriksa kamera pengawas. Tetapi masih belum menemukan jejak berkas tersebut. Investigasi harus dihentikan sementara. Cheong Seon ingin menggunakan alasan memeriksa kamera pengawas untuk menyelidiki pengirim pesan anonim. Dia ingin memeriksa siapa menggunakan puternya untuk mengirim pesan anonim. Tetapi dia diberitahu bahwa Cheong Seon telah mengambil rekaman video hari itu. Senja adalah saat puncak episode ini tiba. Cheong Seon bertemu dengan seseorang di dalam mobil. Dia mengatakan kepada pihak lain bahwa dia ingin mengakhiri perselingkuhan itu. Berharap pihak lain juga menghentikan hubungan ini. Jangan sakiti Cheong Seon lagi. Buku catatan pendaftaran di panti jompo. Setelah beberapa saat mencoba mencari tetapi tidak ada hasil. Keesokan harinya, Cheong Seon menceritakan semua rahasia dan isi hatinya kepada Hyoner. Hyoner dengan tegas mendukung Cheong Seon untuk menemukan kebenaran. Malam harinya, Cheong Seon mengirim pesan anonim kepada Mina dan Yuri. Dia menggunakan kekasih rahasia untuk mengancam mereka. Memerintahkan mereka untuk hadir di kantor sebelum jam 10 malam ini. Menjelang jam 10 malam, terlihat Mina diam-diam datang ke kantor. Cheong Seon yang bersembunyi di sudut yakin bahwa Mina adalah orang ketiga. Pada sore hari sebelum pembukaan pameran permata, bagian anggur yang menjadi tanggung jawab Mina mengalami masalah. Cheong Seon tidak bisa mengendalikan emosinya dan memarahi Mina di depan semua orang. Segera setelah itu, tamu VIP satu persatu tiba di tempat. Untuk menghindari Yuri bertemu dengan wakil presiden dan istrinya, Hyoner mengatur agar Yuri bekerja di belakang panggung. Tetapi dia sendiri menghadapi masalah besar. Mantan pacarnya yang kaya mulai mencari masalah. Dia meminta Hyoner untuk menukar tempat duduk dengannya. Jika tidak, dia akan mengungkapkan keadaan sulit keluarganya. Dia juga mengajukan lebih banyak permintaan. Hyoner tidak bisa menahannya lagi. Jadi, dia sendiri yang mengungkapkan keadaan keluarganya. Dia dengan tegas menolak permintaan tidak masuk akal dari mantan pacarnya. Setelah itu, dia berlari ke sudut tersembunyi sendirian dan menangis. Yang mengejutkan, orang yang selama ini bisa dipercaya seperti Jinho, justru menjadi orang yang menghibur Hyoner. Di sisi lain, sebuah cerita juga sedang berlangsung. Wakil presiden mengundang para pemegang saham untuk bertemu. Dia ingin memperluas pengaruhnya. Jelas bahwa ambisinya tidak kecil. Sepasang suami istri kelas atas membawa kekasih mereka untuk menghadiri pameran bersama.
Sang suami berencana mengumpulkan sejumlah besar uang dari istrinya sebelum bercerai. Jadi dia menyuruh seseorang diam-diam mengumpulkan bukti perselingkuhan istrinya. Jae Hong Seon tiba-tiba menemukan bayangan orang yang memotret secara diam-diam. Seon Jun hasil datang tepat waktu. Dia mengabaikan luka di tangannya dan tetap mengejar orang itu. Akhirnya, dia berhasil membantu agar masalah ini tidak berkembang ke arah yang buruk. Di ruang medis, Jae Hong Seon terus bertanya tentang identitas sebenarnya dari orang ketiga. Seon Jun, setelah ragu sejenak, akhirnya berjanji akan menceritakan semuanya ke Jae Hong Seon setelah proyek selesai. Selanjutnya, adalah adegan yang penuh drama. Ternyata Yuri sedang bersembunyi di belakang panggung. Dia bermaksud baik dengan menuntun seorang kakek tua tersesat dan menggunakan kursi roda ke dalam aula. Kebetulan, dia terlihat oleh sekelompok para nyonya. Karena rumor antara Yuri dan wakil presiden telah menyebar kemana-mana, para nyonya ini menganggap merundung Yuri sebagai hiburan. Sebuah permainan di sela-sela acara telah dimulai. Seon Jun ingin maju untuk membantu, tetapi Yuri bersikeras ingin menghadapinya sendiri. Fakta bahwa penyawakan Yuri membuat istri wakil presiden merasa malu. Dalam kemarahannya, dia menuangkan anggur ke kepala Yuri. Wakil presiden menahan Seon Jun yang ingin ikut campur. Sikap dinginnya membuat orang lain tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Setelah pameran permata, Sang Wo mengobrol dengan sepasang suami istri diplomat. Dari mana identitasnya terungkap. Ternyata Sang Wo adalah putra seorang. Bagian personalia telah memeriksa latar belakang keluarga semua karyawan. Identitas Sang Wo sebagai diplomat pasti tidak bisa disembunyikan. Sang Wo mengambil kesempatan untuk diam-diam melihat berkas karyawannya sendiri. Namun, dia secara tidak sengaja menemukan video yang sangat mengejutkan di komputer Sejun. Isi video itu membuatnya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Setelah mengantar wakil presiden pergi, Seon Jun menerima pesan dari Seon Seon. Seon Seon berharap Seon Jun bisa datang ke kafe untuk menemuinya. Segera setelah itu, pesan kedua juga dikirimkan. Pesan itu bertanya apakah dia bisa bersama malam ini. Istri dan kekasih sama-sama mengirimkan undangan. Seon Jun mengemudi sambil membuat pilihan. Saat menunggu lampu merah, dia telah memutuskan akhir. Dia memilih untuk tidak pergi menemui istrinya. Pintu rumah Yuri terdengar ketukan. Gadis yang lemah ini membuka pintu. Seon Jun telah muncul di luar. Ternyata Seon Jun sudah lama mengenal Yuri. Dia diminta oleh wakil presiden untuk diam-diam merawat Yuri. Nasib di antara mereka berdua juga dimulai sejak saat itu. Dan sekarang, setelah menghibur Yuri, Seon Jun segera pergi. Perasaan yang rumit membuatnya sangat gelisah. Setelah pulang ke rumah, dia juga bersikeras tidak mengungkapkan identitas orang ketiga. Seon Jun berterus terang kepada Jae Hong Seon. Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan selingkuhannya saat bekerja. Awalnya, dia hanya merasa kasihan padanya. Tak disangka, akhirnya perasaan itu berubah. Jae Hong Seon masih terus bertanya siapa orang ketiga itu. Seon Jun malah mengusulkan untuk bercerai. Meskipun Jae Hong Seon sangat terkejut, dia juga sangat tegas. Dia mengatakan bahwa keputusan untuk bercerai haruslah dari dia. Karena ada yang salah dengan tubuhnya, dia diam-diam mengikutinya sampai ke tempat tinggalnya. Dia dengan perhatian memberikan dia sekotak bubur hangat. Karena itulah dia mengetahui alamatnya. Keesokan harinya, Jae Hong Seon dan Yuri pergi bekerja bersama. Ekspresi Sang Woo terlihat sangat aneh, karena dia telah menemukan video Yuri dan Seon Jun di komputer Seon Jun. Jae Hong Seon mengemudi dengan perasaan tidak tenang sehingga hampir menyebabkan tabrakan. Saat itu Yuri tahu ibunya sakit. Mereka buru-buru pergi ke rumah sakit bersama. Berdiri di luar pintu kamar pasien, Jae Hong Seon teringat papan pendaftaran panti jompo yang ditemukan di rumah. Nama yang tertulis di sana sama persis dengan nama ibu Yuri. Ditambah fakta bahwa Seon Jun pernah mengatakan bahwa selingkuhannya dikenalnya saat bekerja. Jae Hong Seon tiba-tiba menyadari sesuatu. Saat ini, sebuah video yang menunjukkan Yuri disiram anggur di pameran sedang viral di internet. Identitas Yuri sebagai orang ketiga menjadi topik diskusi. Mina sangat terkejut setelah melihat video itu. Dia segera pergi mencari Bae Duin. Ternyata kartu memori dengan Mina telah merekam semua kejadian. Dia melakukan itu sepenuhnya atas instruksi Bae Duin. Tak disangka, dia berhasil merekam bukti penting. Bae Duin dengan senang hati mengunggah video itu untuk menyerang wakil presiden. Dia hanya menggunakan beberapa kata untuk menjatuhkan Mina. Setelah Mina pergi, dia semakin merasa tidak tenang. Akibatnya, dia pingsan di kantor. Setelah sadar, dia menemukan dirinya berada di ruang medis dan Jae Hong Seon yang membawanya masuk. Jae Hong Seon mengetahui dari dokter bahwa Mina hamil. Mina mengatakan kepada Jae Hong Seon bahwa dia tidak menginginkan anak itu. Dia berharap Hong Seon bisa menjaga rahasia ini. Mereka mulai mengobrol. Sebelumnya,
Jahong Seon pernah mengirim pesan anonim kepada Mina, pura-pura bahwa dia tahu hubungan rahasia antara dia dan seseorang. Mina sangat ketakutan oleh pesan itu. Dia buru-buru datang ke kantor untuk mencari tahu sumbernya. Mina segera menyadari bahwa pesan anonim itu dikirim oleh Jahong Seon. Dia menjelaskan bahwa dia takut rumor itu akan menyakitinya sehingga dia datang untuk memeriksa dengan jelas. Melalui percakapan ini, Jahong Seon mengetahui bahwa Mina secara tidak sengaja telah lihat Jahong Seon berselingkuh. Gambar tiba-tiba berubah. Rumor tentang wakil presiden dan Yuri semakin meluas. Wakil presiden mengajukan rencana berisiko. Dia mengadakan konferensi pers. Ternyata Yuri bukanlah kasih seperti yang dirumorkan, melainkan putri kandungnya. Putri kandung ini adalah kesalahan di masa lalu bertahun yang lalu. Jika ada tindakan perselingkuhan, itu adalah kesalahan di masa lalu. Apalagi itu juga menimbulkan dampak yang sangat besar. Wakil presiden melaklarifikasinya mengurangi dampak insiden penyiraman anggur hingga ke tingkat rendah. Rapat pemegang saham yang diadakan wakil presiden selama pameran juga membuahkan hasil. Asisten terkuatnya, Jahong Seon, telah menggantikan posisi Bedawin. Pada saat yang sama, Jahong Seon membuka buku catatan perjalanan mobil Jahong Seon. Video intim Yuri dan Jahong Seon akhirnya membuktikan bahwa Yuri adalah orang ketiga. Yang aneh adalah ketika Jahong Seon bertemu Jahong Seon lagi, dia terlihat sangat tenang, bahkan tersenyum dan mengucapkan selamat atas promosi jabatannya. Wakil presiden di pesta perayaan mengundang pasangan Jahong Seon untuk makan malam bersama di akhir pekan. Jahong Seon awalnya ingin menolak dengan alasan ada acara keluarga. Tak disangka, Jahong Seon malah tiba-tiba menerima undangan itu. Keesokan harinya, posisi wakil presiden semakin kuat. Dia menyuruh Jahong Seon untuk mengatur beberapa tugas yang mudah bagi Yuri agar KPI-nya meningkat. Jahong Seon menyuruh Hyoner untuk memberikan tugas pemberian hadiah kepada Yuri. Hyoner khawatir bahwa orang baru seperti Yuri akan melakukan kesalahan. Tetapi Jahong Seon bersikeras untuk mengatur tugas itu. Saat ini, Bae Duin setelah kehilangan posisinya, pergi menemuinya. Dia memintanya untuk terus mencari kelemahan Jahong Seon. Jika tidak, dia akan mempublikasikan video yang direkam Mina secara diam-diam. Mina, demi mempertahankan pekerjaannya, hanya bisa setuju dengan kata Bae Duin. Gambar berubah, Jahong Seon di lapangan basket memberitahu Jinho bahwa dia berencana untuk bercerai. Cuplikan ini menjelaskan alasan Jahong Seon berselingkuh. Ternyata Jahong Seon juga anak di luar nikah. Suatu kali, Jahong Seon menggantikan wakil presiden untuk mengunjungi ibu dan anak Yuri di rumah sakit. Tak disangka, dia bertemu ayahnya sana. Istri dan putranya menuduh ibu Jahong Seon sebagai orang ketiga. Adegan ini terlihat oleh Yuri. Dia berjanji akan membantu Jahong Seon merahasiakannya. Setelah ayah Jahong Seon meninggal, perhatian Yuri membuat Jahong Seon terharu. Nasib mereka yang serupa membuat perasaan Jahong Seon terhadap Yuri semakin dalam. Memori akhir dan hari baru dimulai, Yuri mengajukan rencana untuk memberikan parfum kepada tamu VIP. Dia memilih ahli wewangian Prancis yang terkenal. Yuri tidak bisa berbahasa Prancis sehingga Jahong Seon hanya bisa berkomunikasi sendiri. Setelah itu, Jahong Seon meminta Yuri menyiapkan rencana dalam bahasa Inggris. Tetapi Yuri tidak hanya tidak bisa berbahasa Prancis, bahasa Inggrisnya juga tidak bagus. Dia berusaha keras untuk menulis sebuah email. Isi emailnya juga sulit dibaca. Yuri mulai berusaha keras untuk menipu. Yuri meminta maaf dengan malu. Tetapi Jahong Seon dengan dingin mengingatkan bahwa Yuri memiliki hak istimewa. Dia terlahir dengan perlakuan khusus. Dia mengatakan kepada Yuri untuk tidak berpura-pura baik. Wajahnya sudah cukup membuat orang membencinya. Gambar beralih ke ruang operasi. Suami Mina menemukan bahwa dia bermaksud menggugurkan anak. Setelah bertengkar, mereka berdua duduk di kafe. Sang suami yang selama ini selalu lucu, saat ini sangat marah dengan keputusan Mina untuk menggugurkan anak. Ketika suaminya pergi, Mina menangis terseduh-seduh. Akhir pekan tiba dengan sangat cepat. Jahong Seon berpakaian elegan dan melepaskan cincin kawinnya. Dia pergi ke rumah wakil presiden untuk menghadiri pesta bersama Jahong Jun. Momen tegang telah tiba. Jahong Seon di depan semua orang mengungkapkan hubungan rahasia antara Jahong Jun dan Yuri. Foto-foto dengan bukti lengkap itu membuat semua orang ternganga. Jahong Jun dan Yuri tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Saat ini dia berbalik dan pergi. Jahong Jun mengejar untuk menjelaskan. Jahong Seon dengan marah berkata, "Chanam, ayo kita ke neraka bersama." Episode ini dimulai dengan kilas balik Jahong Seon. Dia pernah hamil tetapi sayangnya keguguran. Jahong Seon mengalami depresi. Dia selalu tidur di kamar anak. Perselingkuhan Jahong Jun juga terjadi pada saat itu. Ayah Jahong Jun meninggal. Dia khawatir Jahong Seon akan semakin sedih. Jadi dia memutuskan untuk merahasiakan masalah ini. Jahong Jun kehilangan orang yang dicintai tetapi tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Jadi dia menjalin hubungan dengan Yuri pada saat dia paling lemah. Cerita kembali ke masa sekarang.
Tim pelayanan pelanggan VIP sedang sibuk mempersiapkan ulang tahun putri salah satu tamu. Kebetulan, Jahong Seon juga mengenal tuan rumah pesta. Gadis kecil itu ingin ada unta di pesta karena pacarnya menyukai unta. Tim pelanggan VIP mulai menghubungi peternakan. Wakil direktur memperingatkan Jahong Jun untuk memutuskan hubungannya dengan Yuri. Pada saat yang sama, dia menugaskan seseorang untuk merawat Yuri. Begitu Jahong Jun pergi, wakil direktur melakukan hal yang buruk lagi. Dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk memindahkan Jahong Seon. Yuri perselisihan antara keduanya meningkat. Selama pesta ulang tahun, boneka Ai gadis kecil tuan rumah tiba-tiba rusak. Hyuner meminta Sang-woo untuk berpura-pura menjadi mainan. Jahong Seon, yang sedang sedih, datang untuk mencari mainan Ai untuk curhat. Sang-woo, yang berubah menjadi mainan Ai, terus menerima gambar dari Jahong Seon. Dia merasakan emosi Jahong Seon yang sedang tidak baik. Jadi dia menggunakan pengubah suara untuk mencoba menghibur Jahong Seon. Pesta ulang tahun berakhir. Wakil direktur membawa putrinya Yuri untuk memeriksa pekerjaan. Ayah dan anak itu terus-menerus menekan Jahong Seon. Sang-woo tidak rela, jadi dia memberitahu Jahong Jun bahwa Jahong Seon diintimidasi. Sebenarnya dia ingin memberitahu Jahong Jun bahwa jika dia masih seoya, dia harus melindungi istrinya dengan baik. Benar-benar anak orang kaya, tahan menderita tapi tidak tahan kalah. Acungan jempol untuk Sang-woo. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, wakil direktur memberitahu Yuri bahwa Jahong Seon akan segera dipindahkan. Begitu mereka selesai berbicara, sesuatu yang membuat penonton senang terjadi. Ketika wakil direktur menerima telepon, dia mengetahui bahwa saudara perempuannya telah menggantikan ayah mereka sebagai direktur perusahaan. Mimpi wakil direktur untuk menjadi direktur hancur. Sebelum pulang kerja, Jahong Seon menerima telepon dari Departemen Sumber Daya Manusia. Jahong Seon mengetahui bahwa perintah pemindahan itu diatur oleh wakil direktur. Dia merasa sangat terkejut dengan perilaku tak tahu malu wakil direktur ini. Di malam hari, ketika Jahong Jun dan Jin Ho minum, dia mencoba untuk memastikan bahwa Yuri adalah orang ketiga. Selain itu, wakil direktur juga mengetahui dengan jelas masalah ini. Jin Ho tahu bahwa wakil direktur yang licik tidak akan melepaskan masalah ini. Jadi dia menyuruh Jahong Jun untuk berhati-hati. Wakil direktur dan Yuri adalah orang-orang yang sulit dihadapi. Pindahkan Jahong Seon dan putuskan hubungan antara Jahong Jun dan Yuri. Putrinya berharap Jahong Seon akan segera bercerai agar dia bisa memiliki Jahong Jun sendirian. Entah itu karma atau tidak, Yu tiba-tiba menerima telepon yang memberitahunya bahwa ibunya telah meninggal. Jahong Jun segera menerima telepon dari Yuri yang memberitahukan berita buruk. Tapi dia ingin berbicara dengan Jahong Seon terlebih dahulu. Hasil percakapan itu berakhir dengan ketidakcocokan. Sebenarnya Jahong Seon tidak tahu. Jahong Jun selalu menanggung rasa sakit kematian ayahnya sendirian. Dan Jahong Seon keguguran. Selama masa sulit itu, hanya Yuri yang berada di sisinya. Akhirnya mereka setuju untuk bercerai. Setelah membuat batasan yang jelas dengan Jahong Seon, Jahong Jun memilih untuk berada di sisi Yuri. Kali ini, giliran dia yang menjadi sandaran bagi Yuri. Jahong Jun berjanji akan berada di sisi Yuri sampai akhir. Badai di departemen pelanggan VIP terus datang. Mina dipanggil oleh Bae Doin untuk berbicara berdua. Mina kali ini menolak permintaan untuk mencari kelemahan Jahong Jun. Akibatnya dia nyaris dimangsa oleh Bae Doin. Setelah meronta dengan sengit, Mina akhirnya berhasil melarikan diri. Suami Mina, Lee Bae-yang-hun, telah mengikuti istrinya sepanjang waktu. Dia menyerbu ke dalam ruangan dan memukuli Bae Doin. Bae Doin mengancam Mina sebelum pergi. Dia memaksa Mina untuk menemuinya keesokan harinya. Jika tidak, dia akan melaporkan Bae Yang-hun ke polisi karena memukulnya. Keesokan harinya, Jahong Jun dengar berita bahwa Jahong Seon dipindahkan ke departemen lain. Dia buru-buru pergi mencari wakil direktur untuk memohon. Saat ini Jahong Seon juga telah tiba. Dia memperingatkan wakil direktur untuk membatalkan perintah pemindahan. Jika tidak, dia akan mengungkapkan hubungan antara Jahong Jun dan Yuri di pihak lain. Mina tidak punya pilihan lain. Jadi dia pergi memberitahu Hyuner tentang hubungannya dengan Bae Doin. Hyuner membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Dia menggunakan identitas aslinya untuk mengumumkannya secara daring. Bahwa Bae Doin tahun lalu telah mencoba melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadapnya, tetapi gagal. Masalah ini memaksa Hyuner untuk mengundurkan diri, tetapi juga telah menyebabkan perdebatan besar di internal perusahaan. Direktur yang baru jabat ingin Jahong Jun pergi menasihati Hyuner, berharap bisa membuat masalah besar menjadi kecil dan masalah kecil menjadi tidak ada. Namun Jahong Jun bersikeras ingin mendapatkan keadilan untuk karyawannya. Direktur yang baru menjabat sangat mengagumi ketegasan dan kemampuan Jahong Jun. Dia mengundang Jahong Jun untuk menghadiri pestanya. Tapi Bae Doin juga tidak bodoh. Dia mengeluarkan sejarah percintaan Hyuner dari masa kuliahnya. Pertama, dia mencemarkan nama baiknya sebagai wanita cabul. Lalu menyerangnya dengan mengatakan bahwa dia sengaja membalas dendam kepada Bae Doin karena tidak ada harapan untuk dipromosikan. Pada saat opini publik berpihak pada Bae Doin, seseorang mengirimkan pesan di grup
internal perusahaan. Isinya adalah catatan percakapan mesum Bae Doin dengan karyawan wanita. Ada juga rekaman tahun lalu di mana Bae Doin mengakui telah melahap Hyuner. Ternyata suami Mina juga ikut serta dalam kampanye ini. Dia telah mengumpulkan semua jenis bukti bahwa Bae Doin melecehkan rekan-rekan wanitanya. Kali ini Bae Doin akan sulit untuk menenangkan situasi. Badai di perusahaan pun mereda. Wakil direktur mengetahui bahwa saudara perempuannya sedang mendekati Jae Hong Jun. Jadi dia segera membatalkan perintah pemindahan Jae Hong Seon. Dia ingin mengambil hati Jae Hong Jun. Tapi Jae Hong Jun merasa itu masih belum cukup. Dia meminta untuk berkencan dengan Yuri. Wakil direktur menyetujui persyaratan Jae Hong Jun. Satu-satunya hal yang dia minta adalah Jae Hong Jun harus bercerai dengan Jae Hong Seon. Di malam hari Jae Hong Seon, Mina dan Hyuner berkumpul sama sekali lagi. Mereka semua bersama-sama melampiaskan berbagai pengalaman mereka. Setelah pertemuan selesai, Jae Hong Seon mengungkapkan kepada Mina bahwa dia telah menerima pesan anonim yang mengungkapkan perselingkuhan Jae Jun. Hal ini mengejutkan Mina. Dalam ceritanya, Jae Hong Seon mengetahui sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Orang serius yang mengungkapkan perselingkuhan Jae Hong Jun ternyata adalah Yuri. Pada saat yang sama ketika Jae Hong Jun mengantar Yuri pulang, dia juga mengajukan pertanyaan penting. Mengapa dia secara anonim memberitahu Jae Hong Seon tentang perselingkuhannya? Jae Hong Jun telah mengetahui rahasia ini sejak lama. Tiba-tiba ponsel Yuri berdering. Penelepon itu ternyata adalah Jae Hong Seon. Kamera beralih ke Jae Hong Seon. Dia berbicara dengan emosi. Di telepon dia bertanya dengan marah lagi. Sekarang di mana? Begitu tiba di rumah Yuri, dia langsung menamparnya tanpa berkata apa-apa. Jae Hong Jun sedang memberikan barang kepada Yuri. Jae Hong Seon langsung mengenali Jae Hong Jun begitu melihatnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Jae Hong Jun mengambil rekaman kamera pengawas sebelumnya adalah untuk melindungi Yuri. Dalam kemarahannya, Jae Hong Seon menampar Jae Hong Jun. Jae Hong Seon mengancam akan mengungkapkan hubungan gelap mereka berdua. Dia memaksa Yuri untuk mengundurkan diri dari tim pelayanan pelanggan VIP. Keesokan harinya, direktur yang baru menjabat, sesuai dengan usul Jae Hong Jun, memutuskan untuk memecat Bae Doin untuk menenangkan masalah pelecehan. Direktur sekali lagi mengusulkan kerjasama dengan Jae Hong Jun. Jae Hong Jun, karena suatu alasan, menolak lagi. Jae Hong Jun pergi mencari wakil direktur untuk berdiskusi. Dia khawatir masalahnya dengan Yuri akan terungkap. Jadi dia bertanya kepada wakil direktur apakah dia berencana untuk membiarkan Yuri tetap berada di tim pelayanan pelanggan VIP. Wakil direktur tampaknya sudah bersiap. Dia berencana untuk mendirikan departemen baru untuk membantu proksi Yuri. Yuri dengan cepat diangkat menjadi kepala departemen pelanggan VIP. Dia bertanggung jawab penuh untuk mengelola anggota VIP. Tim pelanggan VIP kehilangan dukungan KPI sehingga mereka hanya memiliki nama tanpa substansi. Hyuner dan Sang-woo sama-sama tidak puas dengan perubahan ini. Setelah pulang kerja, rekan kerja pergi minum dengan Hyuner dan Jin-ho. Mereka semua mengungkapkan ketidakpuasan dengan keputusan manajemen ini. Setelah beberapa putaran minum, mereka kebetulan bertemu dengan rekan kerja dari perusahaan. Mereka mengenali Hyuner dan mulai bergosip. Hyuner adalah orang dalam kasus pelecehan baru-baru ini, sehingga orang-orang di sekitarnya mulai menunjuk-nunjuk. Rekan kerja akan bertengkar dengan mereka ketika Jin-ho datang dan bertengkar terlebih dahulu. Pemandangan ini kebetulan disaksikan oleh Hyuner. Rekan kerja yakin Jin-ho memiliki perasaan terhadap Hyuner. Jadi mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Dengan usaha Jin-ho dan bantuan rekan-rekan, akhirnya dia berhasil menang sebagian. Hyuner mengundang Jin-ho untuk minum bersama lagi lain kali. Hari baru telah dimulai, Jae Hong Seon memimpin timnya untuk bekerja bersama. Yuri mencari kesempatan untuk berbicara berdua dengan Jae Hong Seon. Dia dengan tergesa-gesa mengungkapkan penyesalannya dan berharap Jae Hong Seon memaafkannya. Jae Hong Seon sudah lama melihat isi hati gadis ini. Dia mengatakan secara langsung bahwa cepat atau Jae Hong Jun akan bertemu dengan orang gadis yang mirip dengan Yuri. Maksudnya sangat jelas, karma semacam ini mungkin akan berakhir ke Yuri. Saat ini, hujan turun deras. Jae Hong Seon tidak bisa membuka pintu. Jadi dia hanya bisa menelepon Sang-woo untuk meminta bantuan. Semua orang bekerja sama. Setelah menghabiskan banyak tenaga, akhirnya mereka berhasil membuka pintu teras. Jae Hong Jun berlari keluar lebih dulu, melihat Yuri dan Jae Hong Seon sama-sama berdiri di tengah hujan. Dia ragu-ragu tidak tahu harus memberikan payung kepada siapa dulu. Sang-woo tidak ragu sama sekali. Dia langsung berlari dan memayungi Jae Hong Seon. Jae Hong Jun awalnya ingin pergi ke arah Yuri. Saat ini Jin-ho mendorong Jae Hong Jun. Dia datang untuk memayungi Yuri. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, Jin-ho mempertanyakan Jae Hong Jun. Mengapa dia tidak segera datang untuk melindungi Jae Hong Seon? Jae Hong Jun menjelaskan begini, lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Sore harinya, Jae Hong Jun pergi membeli obat flu untuk Yuri. Yuri ingin dia tinggal bersamanya malam ini. Siapa yang bisa menolak air mata kucing liar? Akhirnya Jae Hong Jun tinggal. Dia juga mulai tinggal bersama dengan Yuri sejak saat itu. Jae Hong Seon, karena masalah kehujanan,
menyatakan perang terhadap Jae Hong Jun. Dia secara proaktif datang untuk mencari direktur yang baru menjabat untuk menjelaskan bahwa dia ingin bergantung pada direktur. Pada saat yang sama, dia mengusulkan rencana klub gelap untuk menghadapi rencana tim VVIP wakil direktur. Kata-katanya ini tidak sia-sia. Jae Hong Seon menjadi kapten tim pelayanan pelanggan VIP untuk rencana menargetkan klub gelap. Direktur memutuskan untuk menyerahkan kerjasama dua departemen Jae Hong Seon dan Jae Hong Jun untuk diselesaikan. Jae Hong Seon dan Jae Hong Jun memimpin bawahan mereka, berpapasan di ruang rapat. Siapa sebenarnya yang bisa menjadi tokoh kunci tim VIP ini? Perang besar antara suami istri telah dimulai saat memilih daftar VVIP. Semua orang melihat nama tamu VIP yang asing, yaitu Lee Bae-yang Eun. Seharusnya, dewa rezeki seperti ini tidak begitu asing. Jae Hong Jun buru-buru menghentikan topik ini. Dia menggunakan segala macam alasan untuk mencegah semua orang terus menggali masalah tentang Lee Bae-yang Eun. Tindakan Jae Hong Jun ini membuat Jae Hong Seon curiga. Setelah rapat, direktur memanggil Jae Hong Seon dan Jae Hong Jun. Dia berharap mereka dapat melakukan dengan baik acara pertama klub gelap. Acara ini adalah pesta perjodohan anak-anak Taipan. Jae Hong Seon mulai merencanakan acara tersebut. Pada saat krusial ini, Mina menyerahkan surat pengunduran diri kepada Jae Hong Seon. Jae Hong Seon memutuskan untuk tidak menyetujui surat tersebut. Dia berharap Mina bisa memikirkannya lagi. Setelah itu, Jae Hong Seon secara tidak sengaja mengetahui dari Hyuner bahwa dalam pesta ulang tahun VIP sebelumnya, mainan Ai mengalami masalah. Sang Wolah yang berpura-pura menjadi mainan untuk menjawab pertanyaan anak-anak. Saat itulah Jae Hong Seon mengerti. Ternyata yang mendengar isi hatinya malam itu bukanlah mainan, melainkan Sang Wo. Setelah pulang kerja, Jin Ho mengajak Hyuner pergi minum. Hyuner mencurahkan isi hatinya kepada Jin Ho di meja minum. Melihat Jae Hong Seon menduduki posisi kapten, di dalam hatinya dia merasa sedikit kecewa dengan perjuangannya sendiri. Di bawah hiburan Jin Ho, Hyuner akhirnya memiliki cukup keberanian untuk mengusulkan kencan. Kata-kata ini membuat Jin Ho sangat terkejut hingga menyemburkan birnya. Dalam perjalanan pulang, Jin Ho akhirnya mengumpulkan semua keberanian untuk memegang tangan Hyuner. Pasangan yang tidak dianggap ini akhirnya bersama. Saat ini Mina lagi-lagi diganggu oleh pemikiran apakah dia harus mengundurkan diri atau tidak. Saat dia mengungkapkan hal itu kepada ibunya, dia malah dimarahi. Mina meneteskan air mata menceritakan semua kesulitan dan kesusah sepanjang hidupnya. Memaksanya untuk berhenti di pekerjaannya dan tinggal di rumah untuk mengurus suami dan anak-anaknya. Baginya, itu tidak ada bedanya dengan menghapus semua usahanya di masa lalu. Lee Bae-yang Hun berdiri di luar pintu mendengarkan kata-kata ini. Di dalam hatinya dia merasa sedih untuk istrinya. Pagi berikutnya, untuk mempersiapkan acara perjodohan anak-anak Taipan, Jae Hong Jun merangkul Yuri. Jae Hong Seon memimpin Sang Wo. Bersama-sama pergi menemui orang yang paling berpengaruh di kalangan Taipan, yaitu Nyonya Song. Pencapaian Nyonya Song memiliki alasannya sendiri. Dia sudah lama menyelidiki latar belakang orang-orang yang datang menemuinya. Identitas Sang Wo sebagai anak orang kaya juga dengan mudah terlihat olehnya. Nyonya Song berkata jika ingin meminta bantuannya, maka dia harus mewawancarai Sang Wo dan Yuri. Sang Wo dan Yuri, demi KPI mereka, langsung setuju tanpa ragu. Setelah pertemuan berakhir, Jae Hong Seon mendapatkan hasil yang tidak terduga dari Nyonya Song. Dalam rap pemilih pelanggan VIP sebelumnya, nama Lee Bae-yang Eun yang Hong Seon coba sembunyikan ternyata adalah kekasih wakil direktur. Sedangkan istri wakil direktur tidak tahu apa-apa sama sekali. Jae Hong Seon kembali ke kantor. Dia sendiri yang menyelidiki kas Lee Bae-yang Eun. Saat Jae Hong Seon sedang beraksi, ada juga seseorang yang diam-diam merencanakan untuk menggulingkan wakil direktur. Seseorang yang misterius diam-diam mengambil foto Jae Hong Seon dan Yuri saat kencan rahasia. Jae Hong Seon tidak tahu apa-apa. Dia masih merencanakan kehidupan barunya. Kebetulan saat itu ibu Hong Seon telepon untuk menanyakan kabar Jae Hong Seon. Atas desakan Yuri, Jae Hong Seon memutuskan untuk pulang ke rumah dan berterus terang tentang semuanya. Ibu Jae Hong Seon sangat marah ketika mengetahui putranya mengikuti jejak ayahnya yang salah. Dia memarahi anak yang durhaka itu. Pada saat yang sama, Jae Hong Seon dan istri wakil direktur bertemu secara rahasia. Ketika dia mengetahui bahwa Jae Hong Seon selalu membantu wakil direktur menyelesaikan masalah kasihnya, dan bahkan menjadi tangan kanan wakil direktur. Bahkan saham rahasianya pun dikelola oleh Jae Hong Seon. Istri wakil direktur memberikan setumpuk foto kepada Jae Hong Seon. Dia mengingatkan Jae Hong Seon bahwa jika dia mengungkap kedua hal ini pada saat yang sama, itu akan cukup untuk mengalahkan Jae Hong Seon dan Yuri. Gambar-gambar berubah. Bae Da-in juga menerima foto Jae Hong Seon dan Yuri berpegang tangan. Serangan balik telah berbunyi. Jae Hong Seon memimpin tim VIP untuk melawan tim VIP Jae Hong Seon. Jae Hong Seon mencoba memenangkan posisi sebagai penanggung jawab acara perjodohan anak-anak konglomerat demi Mina.
Wakil direktur mengetahui bahwa Je Hong Seon masih cenderung melindungi Je Hong Seon. Dia menginstruksikan bawahannya untuk membuat kekacauan dan acara perjodohan. Dia bertekad untuk menghentikan tim VIP mencapai keberhasilan kali ini. Wakil direktur mengunjungi Yuri di malam hari. Dia menyarankan agar dia bersiap-siap untuk pelatihan lanjutan di Amerika Serikat. Wakil direktur berencana untuk mencari kesempatan untuk memindahkan Je Hong Jun ke Amerika Serikat juga. Tetapi sebelum itu, Je Hong Jun harus bercerai. Sebelum itu, dia melarang mereka berdua bertemu. Pada saat yang sama, direktur baru juga bertemu dengan Bae Duin. Tampaknya dia juga merencanakan beberapa hal. Je Hong Jun mabuk berat. Dia secara naluriah memberitahu alamat kepada sopir taksi. Itu adalah tempat tinggalnya dan Je Hong Seon. Je Hong Jun sedikit sadar saat berdiri di depan rumah yang dikenalnya itu. Dia menyadari bahwa semuanya tidak bisa kembali lagi. Je Hong Jun sedang bersiap untuk pergi. Lalu dia bertemu Je Hong Seon yang baru saja tiba. Mimpi yang belum padam adalah jalan yang benar. Tetapi jika sudah padam, itu hanya bisa disebut ilusi. Je Hong Jun terhuyung-huyung. Je Hong Seon dengan dingin menyuruhnya pergi. Tidak lama setelah Je Hong Jun pergi, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Je Hong Seon secara tidak sengaja mengetahui bahwa ibu Je Hong Jun tiba-tiba datang berkunjung. Pada saat yang sama, Yuri juga menelepon Je Hong Jun, tetapi sopir taksi yang menjawab. Saat itulah dia mengetahui bahwa Je Hong Jun lupa ponselnya. Dia juga mengetahui bahwa Je Hong Jun setelah mabuk secara tidak sadar kembali ke rumah Je Hong Seon. Suasana hati Yuri menjadi sangat rumit. Dalam sekejap, acara perjodohan sudah dimulai. Sang Wo menemukan bahwa kenalannya, Daniel, juga hadir. Jadi dia ingin melarikan diri. Di bawah bimbingan ideologis yang mendalam dari Hyoner, akhirnya dia memiliki keberanian untuk menghadapinya. Akibatnya, Daniel menertawakan Sang Wo yang hanya seorang karyawan kecil. Kata-katanya penuh provokasi. Penyelenggara acara perjodohan ini adalah Ibu Song. Dia terus-menerus menasihati bawahan wakil direktur, mengingatkannya bahwa karena alasan kesehatan, Daniel tidak minum terlalu banyak alkohol. Dia memintanya untuk tidak menyajikan alkohol kepada Daniel. Mengingat nasihat wakil direktur, dia ingin merusak prestasi tim VIP. Jadi dia buru-buru memerintahkan karyawannya untuk terus mengangkat alkohol untuk Daniel. Saat ini, Je Hong Seon melirik Seo Jun dari jauh. Tiba-tiba dia teringat ibu mertuanya yang datang berkunjung secara tak terduga tadi malam. Ibu mertuanya bahkan bertut memohon agar dia dan Seon Jun bersatu kembali. Pada saat ini, Je Hong Seon baru tahu bahwa ternyata Seon Jun juga anak di luar nikah. Dia juga mengetahui berita bahwa ayah Seon Jun telah meninggal. Waktu kembali ke kenyataan, Je Hong Seon membuat janji dengan Seon Jun. Setelah acara perjodohan ini selesai, dia akan bertemu dengannya untuk berbicara. Pemandangan ini kebetulan terlihat oleh Yuri. Karena merasa tidak rela, dia mencari Seon Jun dan mengajaknya makan setelah acara selesai. Tapi dia ditolak oleh Seon Jun. Yuri mengingat saat pagi dia menanyakan tentang Seon Jun tadi malam. Seon Jun sengaja tidak memberitahu Je Hong Seon. Tadi malam dia mabuk lalu pergi mencarinya. Ketidaknyamanan di hati Yuri semakin banyak. Yuri diam-diam mengejar Je Hong Seon dan bertanya kapan mereka akan bercerai. Je Hong Seon dengan gas menjawab bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan Yuri. Saat ini, Seon Jun baru menerima pesan. Yuri mendesak Seon Jun untuk segera memutuskan hubungannya dengan Je Hong Seon. Dia sudah cukup menderita hidup di balik layar seperti ini. Tidak lama setelah itu adalah adegan tepat saat acara akan berakhir. Tamu yang diundang oleh direktur baru ternyata adalah kekasih rahasia wakil direktur. Ternyata istri wakil direktur telah berpihak pada direktur baru sejak lama. Dia adalah orang yang mengungkapkan kepada direktur baru tentang keberadaan kekasih wakil direktur. Mereka berdua menggunakan sejumlah besar uang untuk mengundang kekasih itu keluar. Tujuannya adalah untuk memperingatkan wakil direktur. Saat pertarungan tanpa senjata di sini baru saja berakhir, masalah terjadi di pihak Sang Wo. Daniel hampir menyebabkan masalah karena minum terlalu banyak. Sang Wo menyarankannya untuk minum lebih sedikit. Akibatnya, mereka berdua berselisih. Je Hong Seon pergi untuk menasihati tetapi didorong ke bawah tangga. Dia terluka dan pingsan. Yuri melihat Seon Jun begitu khawatir. Ekspresinya sangat rumit. Saat mabuk, Seon Jun pergi ke rumah sakit bersama Je Hong Seon. Untungnya, dia tidak terluka parah. Dia hanya perlu istirahat beberapa hari untuk pulih. Malam itu, Yuri pulang rumah tapi dia menangis sendirian. Seolah-olah dia terluka. Je Hong Seon belum pulih sepenuhnya tetapi sudah kembali bekerja. Hal pertama yang dia lakukan adalah menarik diri dari perebutan kekuasaan di perusahaan. Setelah mengetahui bahwa Je Hong Seon memiliki kesulitan yang sulit diucapkan, meskipun Je Hong Seon membencinya, dia tidak bisa mengikutinya. Disusul kemudian oleh badai yang lebih besar. Pertama,
seseorang membongkar perselingkuhan Cha Hong Seon. Segera setelah itu, stasiun televisi memberitakan tentang saham rahasia dan rencana perebutan kekuasaan wakil direktur. Wakil direktur segera menemui Yuri untuk berbicara. Dia memintanya untuk putus dengan Cha Hong Seon. Jika tidak, dia akan memutuskan hubungan ayah anak. Saat ini, Bae Ruin menerobos masuk ke kantor direktur. Ternyata dialah yang membocorkan bukti perselingkuhan Cha Hong Seon dan Yuri. Sebelumnya dia memiliki kesepakatan dengan direktur untuk mendapatkan posisi kepala departemen. Tak disangka direktur sama sekali tidak berniat untuk melaksanakannya. Dia juga mengusirnya dari perusahaan. Malamnya, Jin Ho pergi minum dengan Cha Hong Seon. Cha Hong Seon jarang curhat tentang isi hatinya. Dia sendiri adalah hasil dari perselingkuhan. Jadi dia selalu berusaha membuktikan dirinya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan kepada Cha Hong Seon. Sampai dia menyadari bahwa dia telah tersesat, barulah dia menyadari kesalahannya. Pada akhirnya dia jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa dia hindari. Gambar-gambar berubah. Cha Hong Seon pergi bepergian sendirian jauh-jauh untuk menenangkan pikirannya. Dalam perjalanan, akhirnya Cha Hong Seon dapat berdamai dengan ibunya yang pernah meninggalkannya. Setelah mengalami perubahan besar dalam sebuah hubungan, simpul di hatinya secara tidak sengaja terurai. Hari ini ada satu hal penting lainnya yang terjadi. Yuri meminta Cha Hong Jun untuk mengajarinya mengemudi. Yuri tersenyum sepanjang jalan. Malamnya, dia mengajak Cha Hong Jun untuk makan malam. Saat ini, Yuri mengusulkan untuk putus. Dia pernah berpikir bahwa dengan berada di sisi Cha Hong Jun, dia akan bisa lepas dari perasaan kesepian. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa setiap kali Cha Hong Jun menatapnya, dia akan merasa bersalah terhadap Cha Hong Seon. Dia menyadari bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar bahagia. Ada alasan lain, Yuri tidak ingin kehilangan segalanya demi Cha Hong Jun. Dalam permintaan maaf Cha Hong Jun dan tangisan Yuri, hubungan antara kedua akhirnya berakhir. Cerita berakhir, wakil direktur setelah digulingkan telah dicabut jabatannya, sekaligus dipindahkan ke luar negeri untuk menghindari badai. Wakil direktur pernah ingin mempertahankan bidak catur Cha Hong Jun untuk persiapan kembali di masa depan. Tapi dia ditolak oleh Cha Hong Jun. Cha Hong Jun secara sukarela menanggung semua tanggung jawab. Dia memilih untuk mundurkan diri. Wakil direktur telah sepenuhnya kalah. Dia kehilangan semua kekuasaan sehingga hanya bisa mengikuti kata-kata istrinya. Perusahaannya juga resmi dibubarkan. Cha Hong Jun juga menjelaskan mengapa dia menyembunyikan identitas dan kematian ayahnya. Ibu Cha Hong Seon pernah meninggalkan Cha Hong Seon karena perselingkuhan. Cha Hong Jun tahu betul bagaimana hal itu telah menyebabkan pukulan berat baginya. Dia takut bahwa kisah malangnya akan membuat Cha Hong Seon harus menanggung perilaku perselingkuhan yang paling dia benci. Dan pada saat yang sama harus dengan enggan menerima orang yang melakukan perselingkuhan itu adalah dirinya. Apakah kesalahan tidak bisa dimaafkan dengan alasan apapun? Pasangan yang pernah sangat bahagia ini telah mengakhiri percakapan terakhir malam ini. Cha Hong berkata, Cha Hong Seon, aku sangat harap kamu bisa hidup dengan baik. Sungguh, Cha Hong Seon berkata, hati-hati di jalan, dia pergi lebih dulu. Fajar tiba, dunia memulai hari baru. Sang Wo menyemangati Cha Hong Seon yang baru saja kembali bekerja. Dia juga memberinya dua hati kecil. Hyonar dan Jin Ho baru saja pindah ke rumah baru, memulai hari-hari hidup bersama. Mina melahirkan bayi dengan lancar. Yuri terbang ke luar negeri. Saat ini Seon Jun menjadi karakter utama tragis. Dia melihat foto-foto yang diambil sambil tersenyum sebentar lalu menangis. Gambar-gambar masa lalu seolah-olah muncul di depan matanya. Kenangan indah tetapi tidak bisa kembali, sedang menyerang kelenjar air matanya. Saat ini kesedihan berubah menjadi air mata. Sekejap, orang yang pernah dimarahi adalah Sang Wo telah berubah menjadi orang memarahi orang lain. Nada bicaranya membuat para bos tertawa. Hari ini, Seon Jun datang untuk menghadiri pemakaman ibu seorang rekan kerja. Dia tidak menyangka akan bertemu Seon Jun. Keduanya berjalan di bawah payung di tengah salju, mengobrol telah lama tidak bertemu. Seon Jun berkata, saya telah memikirkan satu masalah. Jika dulu tidak bertemu denganmu, apakah hidup saya akan lebih baik? Jawabannya adalah tidak. Untungnya ada kamu sehingga ada 10 tahun yang gemilang. Seon Jun berkata, semoga kamu mengingat masa-masa indah kita. Terima kasih atas tahun ini. Keduanya saling memberkati dan mengucapkan selamat tinggal di tengah salju. Seon Jun diam-diam melihat Cha Hong Seon pergi. Satu orang pergi ke kiri, satu orang pergi ke kanan. Cerita berakhir di sini. Terima kasih telah menonton film ini bersama salut kami. Sampai jumpa di film berikutnya.